Assalamualaikum ahli. Ambil Al-Quran, mari mengaji. Ketemu lagi sama channel ini. Selamat datang di Kartika Sustri. Jalan-jalan ke Palembang, lupa membeli kemplang. Penonton YouTube yang Allah sayang, please like, comment, and subscribe sekarang. Buah duku, buah rambutan dimakan monyet di tengah hutan. Saudara-saudara yang cari hiburan, klik YouTubeku, lanjut nonton. Makan tempoyak tengah dalu, sambal terasi enak rasanya. Bagi kamu yang sudah subscribe aku doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang ada di rumah? Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Siti Kartika. Ayo sahabat semua, sahabat Kartika, Ananda semua, dan yang sedang belajar. Kita belajar dari hari ini, kita sama-sama belajar. Hari ini bertemu lagi. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu materinya PAI. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda semua, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran PAI. Sebelum mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, keberkahan, dan semangat dalam belajar. Nah, ayo Ananda semua, hari ini kita melanjutkan materi kita tentang bab sholat. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana gerakan-gerakan sholat. Lalu hari ini kita akan belajar tentang bacaan-bacaan ketika sholat. Nah, Ananda, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang silakan dilihat bukunya. Ini adalah buku PAI untuk kelas 2 SD atau MI. Sekarang buka bukunya. Kita masih di pembelajaran kita masih di bab 12 mengenai materi ayo kita sholat. Sekarang kita lanjutkan poin B-nya, yaitu bacaan-bacaan sholat. Anda semua, sholat merupakan tiang agama. Sholat itu merupakan hal pertama sekali yang ditanyakan ketika di hari kiamat. Jadi, maka yang paling penting adalah yang harus kita perbaiki adalah sholat kita. Bagaimana Ananda? Kita memulainya dengan gerakannya yang benar, kemudian bacaan-bacaannya yang benar, yang bagus, sesuai dengan kaidah tajwidnya dan fasih dalam mengucapkannya. Lalu kita juga mengecek tingkat kekhusyuan kita ketika sholat. Nah, bagaimana kita akan mengetahui bacaan-bacaan sholat kalau kita belum hafal? Bagaimana kita akan menjadi khusyuk ketika sholat kalau kita tidak tahu bacaan yang benar? Oleh karena itu, tugas kita yang pertama adalah mengetahui bacaan-bacaannya. Nah, apa saja kemarin sudah kita ketahui gerakan-gerakannya, lalu bacaannya pun kita ketahui. Yang pertama, bacaannya adalah niat. Niat ketika sholat. Nanda, ketika kita mau melakukan sesuatu di hati kita sudah meniatkannya. Nah, termasuk sholat, niat sholat itu bukan hanya di hati saja, tapi dilafalkan. Bagaimana lafalnya? Nah, seperti berikut ini bacaan niat sholat. Kalau misalnya sholat subuh, sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Adalah bacaan sholat subuh, niat sholat subuh. Nah, apa katanya usolli? Saya berniat sholli fardhu subhi. Saya berniat sholat subuh rakaataini. Mana rakaataini? Berarti dua rakaat. Nah, saya berniat sholat subuh 2 rakaat. Mustaqbilal kiblah. Mustaqbilal kiblati berarti kita menghadap kiblat. Adaan lillahi ta'ala. Mana adaan? Adaan berarti bermakna sendiri. Itu kalau kita melakukan sholatnya seorang diri, maka kita menggunakan niatnya adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau misalnya kita mau menjadi imam, maka
maka di depannya tinggal ditambahi imaman. Kemudian kalau kita menjadi makmum, kita tinggal menambahi kata depannya makmuman. Itu adalah niat ketika sholat. Itu niat sholat subuh. Bagaimana kalau niat sholat zuhur? Tinggal diganti sholatnya, subuhnya dengan zuhur, dan rokaatnya berapa rokaat. Kalau subuh tadi 2 rokaat, berarti kalau zuhur 4 rokaat. Jadi bagaimana niatnya? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi tinggal mengganti kepada sholat apa dan niat berapa. Itu adalah niat ketika sholat. Nah, setelah kita menyempurnakan niat kita, sudah membaca lafalnya dengan jelas, dengan fasih, dengan benar, selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan dan takbiratul ihram. Bagaimana bacaannya? Dengan menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Itu adalah kita mengangkat kedua tangan kita dengan istilah takbiratul ihram setelah membaca niat. Nah, selanjutnya Nanda, apa yang kita baca lagi setelah kita takbiratul ihram? Yaitu dengan membaca doa iftitah. Di sini ada doa iftitah, ada 2. Doa iftitah yang lazim kita baca, tapi ada juga doa iftitah yang panjang. Tapi biasanya kita membaca doa iftitah yang biasa kita baca adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kemudian dilanjutkan lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, bagaimana bacaan ini artinya? Apa? Kita dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan doa iftitah ini memang sunnah Ananda, tetapi sunnahnya adalah kita mendapat pahalanya. Nah, apa artinya? Allahu akbar kabira. Allah Maha Besar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya. Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbar itu sudah Allah Maha Besar. Kabira. Berarti dilanjutkan lagi dengan kesempurnaan kebesarannya Allah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Walhamdulillahi katsira. Jadi kita itu memuji Allah, mengucap syukur kepada Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, jadi Allah itu sudah Maha Besar. Nah, Allah Maha Besar, Allah yang Maha terpuji. Nah, selanjutnya Maha Suci Allah. Jadi kita membaca doa iftitah ini berarti kita memuji Allah, kebesaran Allah. Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Sungguh ku hadapkan diriku. Ini wajahtu. Ini wajahtu. Jadi ini sungguh ku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan cenderung kepada agama yang benar, sebagai seorang muslim. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Sesungguhnya inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku,
nahmatiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, demikian yang diputuskan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah, Nanda semua, jadi membaca doa kita ini, kita benar-benar sesudah berniat mau sholat, lalu kita benar-benar menghadap kepada Allah. Kita ini seperti sedang bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah dengan khusyuk. Makanya membaca bacaan sholat itu, kalau kita tahu maknanya, kita akan khusyuk. Kita akan benar-benar paham bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, setelah membaca doa kita, apa yang kita baca? Al-Fatihah. Nah, Nanda bagaimana baca Al-Fatihah? Semuanya insya Allah pasti sudah paham bagaimana bacaan Al-Fatihah. Lalu ke selanjutnya, bacaan ruku bagaimana bacaan ruku? Bacaan ruku adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya, Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala pujinya. Wa bihamdi. Itu adalah kita ruku posisinya, nak, gerakan kita sedang ruku bacaannya. Nah, kemudian selanjutnya setelah ruku adalah i'tidal. Kemarin gerakan i'tidal bagaimana? Bangun setelah ruku. Lalu apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Jadi artinya apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Itu artinya. Lalu bacaan setelahnya ada lagi, ditambah lagi dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu adalah bacaan i'tidal tadi. Setelah kita membaca Sami Allahu liman hamidah, lalu kita baca lagi bacaan selanjutnya. Nah, Nanda, itu loh tadi bacaannya, bacaan sholat. Tapi hari ini kita cukupkan sampai dengan bacaannya, bacaan i'tidal dulu. Jadi pertama sholat adalah dengan baca niat, lalu mengangkat kedua tangan, membaca takbir Allahu Akbar, membaca doa kita, kemudian Al-Fatihah, dilanjutkan lagi setelah Al-Fatihah itu membaca surat pendek atau surat-surat pilihan, kemudian ruku dengan bacaannya dan i'tidal Sami Allahu liman hamidah. Nah, Nanda, itu adalah bacaan-bacaan ketika sholat, tapi baru sebagian nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, tugasnya sekarang adalah Nanda menuliskan bacaan-bacaan tersebut, kemudian menghafalkan bacaan tersebut, lalu kita murojaah bersama-sama. Jika ada yang belum hafal, berarti harus diulangi sampai kita benar-benar hafal. Nah, Nanda, sekian pelajaran kita hari ini. Sudah akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.